Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual topik profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan, profesi bidang DKV. Sebelum memulai pembelajaran, bacalah petunjuk dan profil pengajar. Jika sudah paham, kemudian klik mulai. Selamat belajar. Petunjuk 1. Petunjuk ini berisi tentang langkah-langkah memulai proses pembelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual. 2. Fitur profil berisi biodata diri tentang pengajar. 3. Klik tanda mulai untuk masuk ke dalam fitur pembelajaran. 4. Klik semua fitur dimulai dari pengantar materi, video, dan kuis. 5. Jika telah menyelesaikan semua fitur, buatlah refleksi pembelajaran. 6. Refleksi pembelajaran bisa menggunakan aplikasi Canva. 7. Upload hasil refleksi ke Google Classroom. Profil pengajar. Nama, Lely Tri Yuswanto, SPD. Tempat, tanggal lahir, Jember, tanggal 25 Januari tahun 1987. Alamat, Jalan Trunojoyono, 28. Sukawono, Jember. Email, kaconyus@gmail.com. Instansi, SMK Negeri 1 Tamanan. Semangat belajar dan terus berusaha belajar dan mampu introspeksi diri. Senantiasa bersyukur dan berusaha adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Pada halaman ini ada 4 fitur yang harus diklik secara berurutan, antara lain, pertama pengantar, kedua materi, ketiga video, dan keempat kuis. Untuk kembali ke menu awal, klik Home. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami tentang pengertian, sikap, dan profil teknopreneur bidang desain komunikasi visual dengan menggunakan kata-kata sendiri. Alur tujuan pembelajaran. 1. Mampu menjelaskan pengertian teknopreneur. 2. Mampu menjelaskan sikap teknopreneur. 3. Mampu memahami profil teknopreneur. 4. Mampu menjelaskan peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Teknopreneur berasal dari kata tekno yang memiliki arti teknologi dan entrepreneur yang artinya kewirausahaan, artinya suatu usaha yang memanfaatkan kemajuan dalam mengembangkan suatu usaha yang dimana bergerak di bidang teknologi. Entrepreneur, seseorang yang berani bertanggung jawab menanggung segala resiko baik untung maupun rugi. Tujuan wirausaha. 1. Dapat meningkatkan jumlah wirausahawan yang memiliki kualitas. 2. Dapat mewujudkan kemampuan wirausahawan dalam menghabiskan produk jasa. 3. Melestarikan budaya sikap perilaku, serta kemampuan dalam berwirausaha. 4. Menumbuhkan rasa kesadaran serta orientasi kewirausahaan kepada para peserta didik dan masyarakat. Elemen kewirausahaan. 1. Mengembangkan usaha. 2. Membentuk sumber daya manusia (SDM). 3. Mendapatkan sumber pemasukan baik berupa finansial ataupun material. 4. Memiliki sikap kepemimpinan. 5. Dapat bertanggung jawab. 6. Menghindari resiko. Karakteristik kewirausahaan. Karakteristik merupakan sifat atau tingkah laku seseorang.
Karakteristik wirausahawan adalah sifat yang menjadi khas dari wirausahawan yang dimana membedakannya dengan orang lain. 1. Disiplin. 2. Memiliki komitmen tinggi. 3. Jujur. 4. Kreatif dan inovatif. Sikap teknopreneur. Karakteristik merupakan sifat atau tingkah laku seseorang yang menjadi khas dari wirausahawan yang lain, yaitu 1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. 2. Mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. 3. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. 4. Mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Profil teknopreneur. Ciri watak. 1. Percaya diri, keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. 2. Berorientasi tugas dan hasil, kebutuhan akan prestasi, berorientasi hasil, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, memiliki dorongan kuat, energik dan berinisiatif. 3. Pengambil resiko, kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan. 4. Kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain. 5. Originalitas, fleksibel, memiliki banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak hal. 6. Berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perseptif. Peluang usaha desain komunikasi visual. Saat ini banyak konsumen yang membutuhkan jasa desain, jasa pembuatan konten video promosi, dan lain sebagainya. 1. Perancang gambar, skater. 2. Bagian tinta, inker. 3. Bagian pewarnaan, coloring. 4. Komikus. 5. Desainer grafis. 6. Fotografer, videografer. 7. Periklanan, advertising. 8. UX designer. 9. Operator mesin cetak. 10. Desainer web. 11. Animator. Desainer grafis. Desainer grafis adalah seseorang yang pekerjaannya adalah membuat atau merancang desain, baik desain logo, desain kemasan, atau packaging. Jasa desain ini dapat dimulai dari usaha kecil terlebih dahulu seperti membuka jasa layanan desain undangan pernikahan, kartu nama, spanduk, dan lain sebagainya. UX Designer. UX Designer bertugas untuk membuat produk, proses kerja, dan layanan aplikasi menjadi mulus. UI Designer adalah profesi seorang desainer yang memudahkan user untuk mengakses sebuah website dari sisi tampilan dan elemen-elemen pendukung lainnya, atau bisa dibilang mendesain antarmuka sebuah website supaya mudah dipahami. Animator. Seseorang yang menciptakan berbagai macam gambar yang dapat bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat dan disebut dengan frame. Animator bekerja dalam berbagai bidang seperti film, televisi, video game, dan internet. Contoh karya seorang animator adalah film kartun animasi yang sering kalian lihat seperti Doraemon. Operator mesin cetak. Operator atau teknisi yang bertugas mengoperasikan jalannya mesin, khususnya pada mesin cetak offset, memegang peranan yang amat penting dalam industri jasa cetak. Operator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab untuk bekerja dan menghasilkan sesuai standar yang berlaku atau diberlakukan dalam suatu industri percetakan. Kameramen.
Seseorang yang pekerjaannya merekam suatu video momen atau merekam suatu objek gambar video dalam membuat produksi suatu iklan atau film. Tugas seorang kameramen harus bisa mengambil atau merekam objek gambar secara bagus dan menarik. Periklanan, advertising. Periklanan merupakan subsektor industri yang dimana saat ini sedang digalangkan oleh pemerintah karena peluang usaha di bidang periklanan ini masih sangat luas. Hampir setiap hari para pengusaha membutuhkan media, promosi, dan iklan. Pekerjaan menjadi seorang advertising sangat membutuhkan ide yang kreatif dan inovatif, mulai dari pembuatan desain iklan, membuat poster, iklan televisi, dan media luar ruang seperti baliho atau videotron. Oke, di video sebelumnya, aku bilang bahwa apapun profesimu, maka pelajari bisnisnya. Jadi di video kali ini, aku akan kasih tahu beberapa ide bisnis yang bisa kamu pilih untuk anak DKV. Let's get it! Yang pertama, jasa desain grafis. Oke, ngaku, ini adalah hal pertama yang pop up in your mind ketika kamu memikirkan bahwa anak DKV mau bikin bisnis. Kamu literally bisa open jasa apapun yang memerlukan bisnis, kayak misalnya jasa desain logo, desain poster, desain pamflet, desain foto buku tahunan, atau mungkin desain kartu undangan. Tapi here's the thing, memang sekarang ini semakin banyak orang yang butuh jasa desain, tapi semakin banyak orang juga yang menawarkan, karena demand creates supply. And that's why persaingan kamu akan semakin ketat. Kamu mungkin akan bersaing dengan orang-orang yang lebih jago dari kamu, yang punya pengalaman lebih lama dari kamu. Tapi jangan khawatir. Satu, istilah entrepreneur artinya A. Usaha, B. Gaya hidup, C. Bekerja, D. Kewirausahaan, E. Teknologi. 2. Seseorang yang bertugas untuk membuat produk proses kerja dan layanan aplikasi menjadi mulus. A. UI designer, B. UX designer, C. Desainer grafis, D. Inkerman, E. Kameramen. Terima kasih telah menyelesaikan pembelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual topik profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan, profesi bidang DKV. Semangat belajar dan terus berjuang. DKV semakin terdepan. Klik home untuk kembali ke menu utama.